Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari sering menjadi waktu di mana hati mulai berbicara lebih jujur. Saat aktivitas selesai dan suasana mulai tenang, banyak orang diam-diam memikirkan hidupnya. Ada yang merasa lelah, ada yang merasa gagal, ada juga yang bertanya dalam hati, apakah hidupku benar-benar berarti? Dunia sering membuat manusia merasa tidak cukup berhasil, tidak cukup berharga. Media sosial, pekerjaan, tekanan hidup, dan penilaian orang lain sering membuat seseorang merasa tertinggal dibanding orang lain. Namun, malam ini, firman Tuhan mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Kita berharga di mata Tuhan, bukan karena pencapaian kita, bukan karena pujian manusia, tetapi karena Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita. Sahabat terkasih, Mazmur 139 adalah mazmur yang menunjukkan betapa dekatnya Tuhan dengan kehidupan manusia. Pada ayat 13 dan 14, Daud menyadari bahwa hidupnya bukan kebetulan. Tuhan mengenalnya bahkan sejak berada dalam kandungan. Dan kesadaran itu membuat Daud memuji Tuhan, karena ia tahu bahwa dirinya diciptakan secara ajaib dan berharga di mata Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sahabat terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia bukan kebetulan. Daud berkata, Engkaulah yang membentuk aku. Artinya, Tuhan terlibat secara pribadi dalam kehidupan kita. Sebelum orang lain mengenal kita, Tuhan sudah mengenal kita terlebih dahulu. Sebelum dunia memberi penilaian tentang hidup kita, Tuhan sudah menetapkan bahwa hidup kita berharga. Kadang manusia mengukur nilai diri berdasarkan banyak hal. Pekerjaan, penampilan, kekayaan, pendidikan, pencapaian hidup. Akibatnya banyak orang merasa rendah diri, merasa tidak cukup baik, merasa gagal, merasa hidupnya tidak berarti dibanding orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Artinya setiap hidup memiliki nilai di mata Tuhan. Tidak ada manusia yang diciptakan tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah menciptakan hidup yang sia-sia. Dan malam ini Tuhan ingin mengingatkan bahwa hidup kita berharga baginya. Sahabat terkasih, kadang kita kecewa dengan diri sendiri. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat kekurangan diri sendiri terus-menerus. Tetapi Daud berkata, Aku bersyukur kepadamu. Daud belajar menerima dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Bersyukur bukan berarti hidupnya sempurna. Daud juga memiliki banyak kelemahan dan kegagalan. Tetapi ia sadar bahwa Tuhan tetap memiliki tujuan atas hidupnya. Begitu juga dengan kita. Mungkin hari ini kita merasa hidup belum seperti yang diharapkan. Mungkin ada luka masa lalu. Mungkin ada kegagalan yang masih membekas. Namun itu tidak mengubah fakta bahwa Tuhan tetap mengasihi
dan menghargai hidup kita. Tuhan tidak pernah salah membentuk hidup kita. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Adrian, bekerja di sebuah perusahaan besar di tengah kota. Setiap hari hidupnya terlihat baik-baik saja. Pekerjaannya stabil, pakaiannya rapi, ia sering dianggap berhasil oleh banyak orang. Tetapi beberapa bulan terakhir, Adrian mulai kehilangan semangat hidup. Target pekerjaan terus menekan dirinya. Hubungannya dengan keluarga mulai renggang karena terlalu sibuk bekerja. Dan diam-diam ia merasa hidupnya kosong. Yang paling berat adalah ketika ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Teman-temannya terlihat lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia. Sedikit demi sedikit, Adrian mulai merasa dirinya gagal. Suatu malam, ia pulang sangat larut. Kota masih ramai, tetapi apartemennya terasa sunyi. Ia duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi lampu-lampu gedung dari jendela. Malam itu, ia membuka Alkitab yang sudah lama tidak disentuhnya. Matanya tertuju pada Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Adrian membaca ayat itu berulang kali. Dan perlahan, ia mulai sadar sesuatu. Selama ini, ia terlalu sibuk menilai dirinya berdasarkan standar dunia. Gaji, jabatan, pencapaian. Padahal nilai hidup manusia tidak ditentukan oleh semua itu. Tuhan tidak menciptakan dirinya untuk sekedar mengejar pengakuan manusia. Tuhan membentuk hidupnya dengan tujuan yang indah. Malam itu Adrian menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena putus asa, tetapi karena ia sadar bahwa Tuhan masih mengasihi dirinya apa adanya. Sejak malam itu, hidup Adrian tidak langsung sempurna. Masalah pekerjaannya masih ada. Tekanan hidup masih tetap ada. Tetapi cara pandangnya berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang gagal. Ia mulai belajar melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan kadang itulah pemulihan terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang. Bukan langsung mengubah keadaan, tetapi mengubah hati yang selama ini terluka. Sahabat terkasih, mungkin malam ini ada yang sedang kecewa terhadap dirinya sendiri. Merasa gagal, merasa tertinggal, merasa hidup orang lain lebih baik. Tetapi malam ini, Tuhan tidak melihat kita seperti dunia melihat kita. Ia melihat kita sebagai ciptaan yang dikasihinya. Karena itu, jangan menyerah terhadap hidup kita sendiri. Masih ada masa depan yang Tuhan siapkan. Masih ada rencana Tuhan yang belum selesai atas hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan penuh kasih. Ampuni kami karena selama ini kami sering meremehkan diri kami sendiri dan lupa bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Tolong kami untuk melihat hidup kami melalui cara pandang-Mu, bukan melalui penilaian dunia. Pulihkan hati yang lelah, kecewa, dan terluka malam ini. Ajar kami percaya bahwa Engkau memiliki tujuan yang indah atas hidup kami. Biarlah malam ini kami boleh beristirahat dengan tenang di dalam kasih dan penyertaan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat dunia membuat kita merasa tidak cukup berharga, mari kita ingat bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kasih dan tujuan yang indah. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.